Akibat banjir bandang kemarin, pemukiman warga di Kelurahan Cicurug, Sukabumi rusak parah. Sementara 2 dari 3 orang yang dilaporkan hilang ditemukan meninggal. Banjir bandang memporak-porandakan permukiman warga. Ratusan warga terpaksa mengungsi karena rumahnya hancur. Bupati Sukabumi Marwan Hamami yang meninjau lokasi banjir bandang akan segera mengevaluasi kerusakan di hulu sungai. Dan akan fokus pada penanganan korban dan pengungsi. Sementara 2 orang yang dilaporkan hanyut telah ditemukan meninggal. 1 orang lagi masih dicari tim gabungan. Belasan rumah hanyut dan puluhan rumah terendam banjir bandang di Cibuntu, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, Senin sore. Banjir bandang juga menyebabkan pabrik air mineral kemasan terendam banjir hingga viral di media sosial. Hujan dengan intensitas tinggi membuat Sungai Citarik Cipencit meluap Senin sore dan memicu banjir bandang di sejumlah wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Menurut BPBD Kabupaten Sukabumi, banjir menghanyutkan 12 rumah, 1 mobil, merendam 85 rumah warga hingga menutup akses jalan. 3 orang dilaporkan hanyut terbawa arus. Wilayah di Kecamatan Cicurug, Sukabumi yang terdampak banjir bandang diantaranya Desa Pasawahan, Desa Cisaat, Desa Mekarsari, dan Desa Bangbayang. Itu kondisi jembatannya hanyut ke bawah air. Nih kondisinya begini semua air. Selain permukiman warga, banjir juga merendam pabrik air mineral yang berada di Desa Mekarsari, Sukabumi. Akibatnya ruang produksi pengolahan air terendam dan tidak bisa beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait longsor dan banjir di Sukabumi, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon PLT Kepala BPBD Sukabumi, Maman Suherman. Selamat sore, Pak Maman. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Maman, apa informasi terbaru utamanya pencarian korban yang masih hilang? Untuk korban itu ada 3 orang berdasarkan informasi dari masyarakat. Sementara yang 2 orang ini sudah kita temukan dan sudah kita evakuasi, kemudian kita bawa ke rumah sakit dan tadi siang sudah dikuburkan, Pak. Baik, untuk 1 orang lagi berarti saat ini masih dalam pencarian ya Pak ya? Betul, yang 1 orang ini menurut informasi anak-anak, Bu ya, sedang dalam pencarian. Sampai hari ini Basarnas, TNI masih menyusuri sungai. Walaupun cuaca sungai cukup mendung, hujan terus turun ya Bu, tetapi kita terus berusaha. Dan insya Allah mungkin sampai jam 18.00 kita baru berhenti. Baik, saat ini total berapa rumah dan bangunan yang rusak Pak? Total rumah yang rusak, Bu, ada yang rusak berat ya, ada yang rusak berat dan ada yang rusak ringan. Kalau yang rusak berat itu ada 6 unit, kemudian ada yang rusak ringan itu 3 unit. Tetapi yang terdampak oleh banjir, artinya yang terendam banjiran, itu ada 306 unit gitu. Tetapi tidak rusak yang 306 unit itu, Bu. Kemudian ada jembatan, kemudian ada musola, kemudian 1 unit mobil dan motor hanyut, Bu ya. Kemudian 2 petak sawah dan 9 kolam ikan terdampak banjir. Oke. Untuk posko pengungsian ini dipusatkan di mana, Pak Maman? Nah, untuk pengungsian, Pak, kita sudah menyiapkan posko pengungsian di Kampung Cibuntu, Desa Pawenang, Kecamatan Cicurug. Tetapi pengungsi itu pada umumnya mereka mengungsi ke rumah saudaranya, sehingga pos pengungsian kosong, tetapi lebih banyak aktivitas di sini adalah relawan-relawan yang membantu untuk menerima dan menyalurkan logistik serta membantu evakuasi korban. Baik, begitu, Pak. Berapa sungai Pak yang meluap karena hujan deras kemarin? Sebetulnya sungainya cuma 1, Cicatih namanya ya, Cicatih namanya. Cuma itu sungai dari hulu sampai ke muara di Laut Selatan itu melintasi beberapa kecamatan dan desa.
Sehingga yang terdampak itu ada 3 kecamatan, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cicurug, dan Kecamatan Parung Kuda. Dari 3 kecamatan itu yang terdampak adalah 12 desa, Bu, yang terdampak. 12 desa, betul. Ya, bagaimana dengan bantuan yang dibutuhkan oleh warga, Pak, yang terdampak? Sementara ini bantuan yang dibutuhkan oleh warga untuk hari ini, Pak, ya. Untuk hari ini adalah makanan siap saji, dan alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari Brimob Polda Jabar dan BPBD juga buka dapur umum, sehingga untuk makan sementara mereka alhamdulillah lah teratasi. Kemudian untuk hari besok dan selanjutnya barangkali mereka butuh sembako dan kebutuhan dasar yang lain, termasuk selimut, sarung, pakaian, dan sebagainya. Alhamdulillah pakaiannya ini cukup banyak juga yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Baik, saat ini tadi Bapak bilang meluap dari mulai hulu sampai hilir. Seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi di hulu sungai ini? Apakah sedemikian rusaknya? Sebetulnya begini, Bu, ini betul-betul fenomena alam. Bahwa sungai itu hulunya ada di tanah perhutani, berupa curug-curug. Nah, ada salah satu curug yang embungnya cukup besar. Jadi di bawah curug itu atau di bawah air terjun ya, itu ada embung yang cukup besar. Nah, embung itu pada saat terjadi hujan lebat, mungkin debitnya terlalu besar, embung itu tidak mampu menampung sehingga jebol. Nah, embung jebol masuk ke Sungai Cicati. Karena jebol itu pastikan Bu bersamaan ya, air itu tumpah bersamaan. Nah, sementara Sungai Cicatinya sendiri itu relatif tidak besar untuk menampung air yang begitu besar, sehingga meluap kepada masyarakat. Nah, yang menjadi korban rumah rusak itu yang ada di pinggiran sungai, gitu Bu. Baik, tidak ada pendangkalan ataupun kerusakan berarti Pak di hulu sungai? Kalau di hulu sungai itu yang rusak tuh embung itu Bu. Jadi kan air terjun ya, nah begitu air terjun kan ada kumpulan air kayak kolam lah gitu embung itu. Nah cuma besar sekali ya, itu tadi pagi Pak Dandim sudah dipoto melalui drone ya, ternyata itu permasalahannya. Nah sekarang dengan embung itu pecah, justru air itu mengalir ke bawah gitu Bu, jadi tidak terkumpul dulu. Kalau kemarin itu terkumpul dulu, debitnya terlalu besar, akhirnya jebol gitu Bu. Ya, lalu bagaimana upaya petugas untuk memastikan aksesibilitas warga ini kembali lancar, Pak? Kembali seperti semula, Pak? Pertama tentu kita akan membantu masyarakat, ya, rumah-rumah yang terganggu lah. Kalau yang rumah rusak ada 9 itu, ya, rusak ringan, rusak berat, tentu kita harus perbaiki lah, kita bantu perbaiki. Tetapi rumah-rumah yang terdampak kena banjiran air, itu sudah mulai dibersihkan. Kemudian untuk mengurangi risiko, kita rencana mulai hari besok akan menyalurkan bantuan sembako. Karena bagaimana juga kehidupan mereka untuk sementara terganggu. Langkah selanjutnya dan sudah dilakukan pada hari ini adalah pembersihan sungai, Pak. Karena memang banyak material-material pohon-pohon yang tumbang ke sungai gitu kan. Tetapi pohon itu pohon tegakan, bukan pohon yang dipotong. Pohon tegakan karena tanah embung longsor, airnya terbawa gitu. Nah ini kita sedang bersihkan ya. Kita tadi ada 6 tim evakuasi korban, kemudian juga pertolongan kepada masyarakat, pembersihan sungai dan sebagainya. Ini sudah kami lakukan dari mulai tadi pagi. Ya, terima kasih. Baik. Pak Maman Suherman, PLT Kepala BPBD Sukabumi sudah berbincang bersama kami. Hujan deras yang melanda Jabodetabek semalam membuat sampah dari hulu menumpuk di pintu air Manggarai, Jakarta. Puluhan truk mengevakuasi sampah agar aliran air tidak tersendat. 3 unit alat berat dan puluhan truk pengangkut sampah dikerahkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkut sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai. Sampah-sampah ini merupakan kiriman dari hulu setelah hujan deras dengan intensitas tinggi melanda Jabodetabek sejak kemarin. Hujan deras di hulu Sungai Ciliwung mengakibatkan permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian air mulai dari 80 cm hingga 1 meter.
Banjir disebabkan meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman warga lantaran mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Banjir Kebun Pala sore ini mulai surut. Terjadi pohon tumbang. Sementara itu semalam usai hujan deras disertai angin kencang, ada pohon tumbang menimpa mobil di Jalan Sumenep Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya mobil ringsek, namun tidak ada korban jiwa. Jam 8 kurang. Seorang pria Parubaya di Merangin, Jambi meregang nyawa usai diserang dan dianiaya tetangganya menggunakan senjata tajam. Pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa kabur usai kejadian dan kini masih diburu polisi. Di rumah inilah Burhanuddin, 45 tahun, warga Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi, meregang nyawa usai dianiaya tetangganya. Aparat Polres Merangin telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa kini dalam pengejaran. Peristiwa penganiayaan yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di Kecamatan Tabir. Untuk pelaku sementara dalam pengejaran dan diduga masih dalam dugaan pelaku secara kasat mata mungkin dari informasi masyarakat adalah mengalami gangguan jiwa. Korban yang terluka parah langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangko, namun nyawanya tidak tertolong. Sebelumnya pada Minggu sore lalu, warga Rantau Panjang, Merangin, Jambi digemparkan dengan tewasnya Burhanuddin di tangan tetangganya. Tanpa alasan jelas, pelaku tiba-tiba menyerang dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Inilah video amatir saat seorang wanita menangis histeris melihat suaminya bersimbah darah. Burhanuddin, 45 tahun, dianiaya secara brutal oleh tetangganya sendiri menggunakan senjata tajam. Belum diketahui alasan pelaku berinisial Z ini tega menganiaya korban. Menurut saksi mata, penganiayaan ini terjadi saat Burhanuddin tengah membersihkan halaman rumahnya seorang diri. Di saat bersamaan, pelaku Z menghampiri korban dan tiba-tiba langsung mengamuk menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Mendengar keributan, istri korban keluar rumah dan mendapati suaminya sudah tergeletak bersimbah darah. Sementara pelaku langsung kabur usai menganiaya. Warga sempat mengevakuasi Burhanuddin ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangko. Namun dalam perjalanan, korban menghembuskan nafas terakhir akibat luka parah di sekujur tubuhnya. Diri tidak ditemukan di warga massa. Sekarang yang telah terhancam sudah wafat atau meninggal dunia. Warga berharap agar polisi bisa segera menangkap pelaku Z yang kabur usai kejadian. Warga resah karena takut pelaku tiba-tiba kembali dan membahayakan jiwa mereka. 12 polisi terduga pelaku salah tembak akan jalani sidang etik pada Kamis 24 September nanti. Dalam kasus salah tembak ini, 1 orang tewas dan 2 terluka. Belas polisi diperiksa di Polda Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan salah tembak. Peristiwa ini terjadi di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 30 Agustus 2020 lalu. Dari hasil pemeriksaan, 12 polisi ditetapkan sebagai terduga pelanggar, sementara 4 lainnya sebagai saksi. Mereka pun akan menjalani sidang kode etik pada Kamis 24 September nanti. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkasnya dan kita persiapkan untuk melaksanakan pelaksanaan sidang. Ya, alhamdulillah berkas sudah siap. Kemudian saran hukum semua sudah diajukan. Ini rencananya hari Kamis nanti akan dilaksanakan sidang. Sebelumnya, insiden salah tembak terjadi pada Minggu dini hari 30 Agustus 2020 dan terekam kamera CCTV milik warga. Seorang petugas berupaya membubarkan warga dengan melepaskan beberapa kali tembakan dan 3 pemuda terkena tembakan. Salah satu di antaranya meninggal dunia dan 2 warga lainnya mengalami luka serius.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ajus melaporkan. Seorang begal menangis setelah dilumpuhkan tim Jatan Ras Polrestabes Medan dengan timah panas. Pelaku kerap bertindak sadis kepada para korbannya. Fauji Akmal hanya bisa mengerang kesakitan saat dirawat oleh tim medis. Tobat kau? Tobat, Pak. Hah? Tobat. Ungkapan penyesalan pun lantang diteriakkan residivis pencurian motor yang dikenal sadis saat beraksi. 23 Agustus lalu, Fauzi dan temannya membegal wanita pengendara motor dan mengancamnya dengan senjata tajam di Jalan Ladang Ujung, Kedai Durian, Medan, Johor. Sebelum beraksi untuk mengelabui korbannya, Fauzi berpura-pura motornya mogok. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Jatan Ras Polrestabes Medan meringkus Fauzi di tempat persembunyiannya. Karena melawan saat ditangkap, pelaku pun ditembak petugas. Pelaku dibawa ke Polrestabes Medan beserta barang bukti senjata tajam dan ponsel korban untuk pemeriksaan lanjutan. Korban belum sempat dilukai, akan tapi yang bersangkutan diancam menggunakan sebuah senjata tajam, pisau gagang. Kemudian karena ketakutan korban tersebut kemudian memberikan kendaraan bermotornya. Ada pelaku lainnya? Pelaku lain yang kita amankan ini ada 2 orang. Selain pelaku, polisi juga menangkap seorang penadah motor curian. Sementara teman pelaku masih buron. Akibat perbuatannya, residivis ini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam kembali menghuni jeruji besi 12 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhap, iNews melaporkan. Oknum petugas medis ditetapkan tersangka oleh polisi Polres Bandara terhadap kasus pelecehan dan pemerasan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka terbukti memeras korban, sementara polisi masih mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pelecehan yang dilakukan tersangka. Polisi mengamankan alat bukti dan rekaman CCTV yang memenuhi unsur pidana pemerasan dan penipuan. Namun polisi masih menggali keterangan dan bukti kasus pelecehan yang dilakukan oknum tenaga medis. Korban masih trauma hingga polisi terpaksa mendatangi kediaman korban di Bali. Sementara penyidik Reserse Kriminal Polres Bandara Suta baru menjerat tersangka EFJ dengan kasus penipuan dan pemerasan. Untuk kasus pelecehan, penyidikan masih mengumpulkan alat bukti pendukung. Kasus pelecehan dan pemerasan ini bergulir setelah korban memposting perlakuan pelaku ke akun media sosialnya. Saudara L akan kita tetapkan sebagai tersangka yang pertama yaitu penipuan atau pemerasan yang dilakukan. Kemudian untuk permasalahan pelecehan seksual sebagaimana yang disampaikan oleh saudari L, ini kita masih memerlukan bukti-bukti lebih lanjut untuk menjerat tersangka E ini. 3 terdakwa kerajaan fiktif Sunda Empire dituntut 4 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kami kembali saat lagi untuk Anda.